Thank you Mas Nohon. Yuk materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Agak majuan boleh nggak? Baris pertama aja, nggak apa-apa kok. Nggak ditanyain, tenang aja. Biar nggak kosong, biar nggak kosong, maju di depan aja. Soalnya biasanya kalau di kanwil lain di ruang meeting, jadi agak engage gitu ya. Ini kan di aula jadi lumayan luas. Selamat siang juga teman-teman yang bergabung di Zoom ya, di seluruh kantor cabang Jabanus gitu. Terima kasih yang masih bertahan sampai dengan saat ini gitu ya, jam kritis. Em, Di sesi hari ini, jadi saya kembali lagi memperkenalkan diri, saya adalah Rizdi, saya Corporate Culture and Employee Engagement Department Head dari Human Capital Strategy Division. Kali ini kami hadir ke Kanwil Jabanus untuk melakukan culture roadmap sosialisasi gitu ya. Di Memo 310 sebenarnya kan kita sudah sampaikan, mungkin teman-teman sudah membaca, sudah melaksanakan, bahkan karena kan memang per 2 Oktober itu ini dilaksanakan gitu. Nah, saya mungkin nggak terlalu dalam. Jadi lebih ke arah Q&A aja, kira-kira teman-teman ada kendala nggak pada saat pelaksanaan budaya kerja yang baru gitu ya. Cuman saya juga cerita nanti filosofinya seperti apa. Kok mati nih? Oke. Lemot ya. Ini masih muter-muter tuh. Bisa nggak nih? Pakai ya itu aja lah. Di next manual. Oke. Sebentar, ini kayaknya gambarnya berbahaya nggak sih? Oke, emang ininya ya. Jadi kalau berbicara mengenai budaya kerja, teman-teman tentu saja yang masuk sebelum 2015 gitu ya, mengenal dengan SIIPS gitu. 2015 sampai 2020 BTN itu menggunakan budaya kerja SIIPS. Di tahun 2020 SIIPS digantikan menjadi akhlak. Seluruh Kementerian BUMN atau seluruh perusahaan di bawah Kementerian BUMN itu menggunakan akhlak. Nah, akhlak di Januari 2021 sampai dengan Juli 2023 kita mengenal adanya 4 pilar budaya. Jadi ada apa aja coba? Sales and service culture, performance culture, learning culture, satu lagi risk and governance culture gitu ya. Gak usah kebalik-balik gitu ya. Jadi ada 4 pilar di tahun 2021 sampai dengan terakhir di bulan September gitu ya. Kemudian untuk value-nya sendiri akhlak yang kita kumandangkan setiap pagi gitu ya pada saat yel-yel gitu, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Oke, next. Di sesi siang hari ini kami dari HCSD ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ada 4 agenda. Yang pertama yaitu kilas balik Culture Roadmap 2021 sampai dengan 2025. Kemudian ada Culture Roadmap 2025 sampai 2029. Kemudian ada strategi implementasi dan yang terakhir culture program charternya seperti apa sih pelaksanaannya. Oke, next. Ya, next. Nah, tadi teman-teman sudah menyebutkan 4 pilar tadi ya, mulai dari sales and service, governance and risk, kemudian performance culture dan juga learning culture. Nah, kalau berbicara di masing-masing pilar pada saat itu, sales and service culture itu tema budayanya adalah sales effectiveness dan service excellence. Kemudian tagline-nya adalah tambah tumbuh dan memenuhi harapan pelanggan. Kalau governance and culture itu tema budayanya adalah zona integritas dengan tagline bersih dan terpercaya. Kalau learning culture itu tema budayanya adalah learning, sharing, doing. Kemudian tagline-nya adalah terus belajar. Dan yang terakhir adalah performance culture yaitu performance review temanya dan juga tagline-nya adalah berkinerja unggul.
Dari media dan saluran komunikasi gitu ya, tim culture spesialis sudah menyediakan ada culture playbook, kemudian ada implementasi budaya kerja, terus ada employee onboarding. Jadi kalau teman-teman pengen belajar gitu ya, pengen tahu misalkan ada sebagai body gitu ya, ada teman-teman BTNS yang baru bergabung dengan BTN, kasih aja buku onboarding, bisa di-download di BTN Base gitu ya. Di situ ada semua, jadi teman-teman nggak perlu bingung nih mau ngasih tahu apa ya, mau ngasih info apa, kan di situ semuanya ada, mulai dari culture, mulai dari grooming sampai dengan do and dance gitu ya, budaya juga ada semuanya. Nah, dari sisi digital communication and on-site activity, kita punya beberapa channel, misalkan Bigate gitu ya, email, kemudian BTN Base, sosial media dan juga lainnya. Secara program ya, program penyebaran informasi juga kita punya ada beberapa flyer, kemudian ada leadership forum, ada kegiatan juga change agent forum gitu ya. Tahun lalu belum ada ya, tahun ini kita bikin. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang terpilih ke Jakarta, nanti ketemu saya lagi di bulan depan insya Allah ya. Oke, next. Nah, kalau berbicara struktur agent gitu ya, change agent teman-teman udah familiar tentu saja ya. Champion itu berarti memberikan arahan strategis, BOD, BOC, kemudian culture specialist ada teman-teman dari HCSD gitu ya di bagian culture. Change leader adalah L1 di tempat teman-teman. Jadi kepala cabang, kepala wilayah itu adalah change leader. Change agent dibagi dua, struktural dan non struktural. Teman-teman kalau struktural itu biasa L2-nya gitu ya, atau DBM, DSM gitu ya. Terus non strukturalnya berarti teman-teman, dan yang terakhir adalah BTNers. Nah, kalau demografinya kebanyakan change agent itu di catatan kami di 2024 terakhir itu adalah kebanyakan cowok gitu ya. Nah, sekarang kebanyakan cewek yang sini malahan. Nah, dari CA non strukturalnya lebih banyakkan perempuan, sedangkan CA strukturalnya kebanyakan adalah cowok. Di bagian bawah kiri gitu ya, ada kriteria change agent. Kriteria change agent itu kita lakukan perubahan atau kita menambahkan beberapa kriteria baru gitu kan. Yang sebelumnya ada minimal masa kerja 2 tahun itu sama, masih sama. Kemudian ada tambahan TAP dan millennial leader di unit kerja, itu otomatis menjadi change agent. Jadi kalau teman-teman di kantor cabangnya ada yang TAP atau yang ada millennial leaders, itu otomatis menjadi change agent. Kemudian talent mapping nih, star, performer dan potensial. Terus ada pertanyaan dari cabang dari kanwil lain. Kita nggak tahu nih Pak, kita di star, di potensial atau di performer gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman usulkan saja kira-kira siapa sih yang cocok nih jadi change agent, karena change agent itu kan harus yang role model biasanya gitu ya. Inspiratif, terus dia itu proaktif dan adaptif. Kemudian memiliki kemampuan persuasif dan komunikasi aktif gitu. Nah, nanti pada saat ternyata ketika kita screening itu CA-nya tidak dalam kategori kuadran star, performance, potensial, itu yang tidak akan mengikuti program. Jadi kita punya namanya change agent development program gitu ya. Jadi teman-teman change agent yang terpilih itu akan dapat special treatment dari teman-teman culture di spesialis gitu. Jadi kayak LinkedIn learning gitu ya, kan dapat akses dari LinkedIn gitu ya. Jadi teman-teman change agent yang di sini itu diprioritaskan untuk dapat akses gitu, untuk menggunakan platform LinkedIn Learning. Okay, next. Nah, ini sedikit gambaran aja, nggak usah terlalu detail, cuman saya pengen ngebahas yang paling kiri nih gitu kan. Di periode Desember sampai dengan Juni deh, Desember sampai dengan Juni, kita tuh skor budayanya rata-rata nasional itu di atas 89,89. Di bulan Juli tiba-tiba turun, tahu kenapa? Di bulan Juli. Ingat nggak? Kenapa tiba-tiba teman-teman kantor cabang nilainya bulan Juli pada turun gitu? Karena di bulan Juli kita ada kegiatan, ada program Learning Festival Culture kan. Nah, itu teman-teman tidak secara 100% mengerjakan atau tidak belajar secara digital gitu ya. Di platform LinkedIn Learning yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi karena itu digunakan sebagai nilai di pilar culture, learning culture, maka karena tidak 100% maka otomatis semuanya pada turun gitu kan. Sayang banget, padahal itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang artinya apa? Teman-teman CA kurang mendorong teman-teman di kantor cabang atau di kantor wilayahnya untuk ngoprek-ngoprek biar ngerjain gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau diputer sekalian tinggal kerja kan biasanya kayak gitu kan. Jadi
biar learning hours-nya gitu. Tapi kan esensinya bukan itu. Kita belajar sesuatu gitu kan. Dan di LinkedIn Learning juga nantinya kan teman-teman bisa akses nggak hanya sebatas pekerjaan. Jadi kalau misalkan punya hobi gitu ya, atau pengen belajar gimana sih public speaking yang bagus gitu ya, atau gimana sih cara presentasi yang bagus, semuanya ada. Dan kalau bilang saya nggak bisa Inggris kan ada subtitlenya. Jadi sebenarnya bukan alasan juga gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Oke, next. Iya kemarin juga kayak gitu, tapi jangan kita deh. Nah, ini adalah nilai budaya kerja teman-teman kantor cabang di wilayah Jabanus gitu ya. Di triwulan 1 dan triwulan 2. Rata-rata nasional itu 9244. Nah, ini masih banyak nih yang di bawah nih. KC Gresik. Aduh, aku gak kelihatan nih apa nih. Nih banyak nih 89, 87, 86, 85 gitu ya. Yang artinya masih ada perlu effort teman-teman gitu ya. Nah, TW2 untungnya udah naik nih, udahan bagus nih. Nah, kenapa tuh TW1 masih agak ini ya, agak mager ngerjainnya. Nah, TW2 udah mulai bagus, bahkan ada yang 100 loh tuh. Oh, kanwilnya best ya, kanwilnya 100 loh. Oke. Nah, kantor cabang. Nah, ini yang membedakan kita dengan program yang baru. Ini kan kemarin teman-teman antar cabang, misalkan cabang Surabaya dengan cabang Sidoarjo atau bahkan sesama Surabaya, Surabaya Bukit Darmo gitu. Programnya bisa beda tapi pilihannya sama misalkan gitu ya. Nah, di tahun ini yang kita programnya luncurkan adalah semua programnya sama. Jadi teman-teman seluruh Indonesia programnya sama. Jadi kalau nggak maksimal itu yang harus PR-nya teman-teman CA gimana caranya biar bisa maksimal gitu. Karena apa yang kami usulkan di program budaya kerja baru adalah embedded activity atau business as usual, tidak ada aktivitas baru. Kalau yang ini kan dulu kan kita bikin baru terus gimana caranya dilaksanakan gitu. Nanti kita bedah lebih lanjut ya kalau di programnya. Ke next. Nah ini culture roadmap, nextnya. Tadi Budina sempat menyebutkan bahwa kita di human capital punya 5 pilar besaran gitu ya. Jadi kita punya rencana jangka panjang human capital 2025-2029. Ada 5 pilar besaran gitu ya, mulai dari talent magnet, employee productivity, talent leadership and capability development, employee well-being and experience, HC operational dan juga excellence and technology. Nah, dari 5 pilar besaran ini Human Capital Group menurunkan menjadi 10 inisiatif utama di bawahnya. Dan yang dikotakin merah adalah culture. Culture adalah develop culture program to shape productive and high performing employee behavior. Jadi culture dibentuk untuk gimana caranya DTNers itu menjalankannya untuk mendorong pencapaian performanya. Oke, next. Nah, biduan ya, tadi Mas Stefan juga coba nyebut biduan gitu kan. Kenapa sih biduan gitu ya? Kalau diperhatikan secara filosofinya ada BTN di dalamnya gitu ya, be the one gitu ya. Be the one, productive, prominent, prosperous, global mindset. Be the one itu kan jadilah yang terbaik, jadilah yang terpilih dan jadilah nomor 1 gitu ya. Yang artinya seorang BTNers itu harus menjadi yang paling unggul, paling terbaik dan juga menyemangati diri sendiri untuk menjadi yang diinginkan gitu ya. Jadi BTNers harus be the one gitu kan. Biduan apa? Biduan dalam bentuk produktif yang artinya BTNS memberikan kinerja terbaik yang produktif gitu ya dengan berorientasi global demi tercapainya visi dan misi bank. Prominent itu unggul gitu ya. Unggul adalah bekerja secara unggul dan profesional dengan budaya kerja kolaboratif, inovatif dan kompetitif yang berorientasi global. Dan yang terakhir adalah prosperous. BTNS itu menjadi pegawai yang sejahtera dengan orientasi global. Okay, next. Kita lihat video sebentar. Halo BTNers, sejalan dengan penyusunan rencana jangka panjang Human Capital atau RJBHC 2025-2029 dan Culture sebagai salah satu inisiatif di dalamnya, maka terdapat penambahan satu pilar budaya, yakni Digital Culture dan penyesuaian Tech dan Corporate Culture menjadi Biduan Vivis Talent with Global Mindset yang selaras dengan misi Human Capital 2025-2029. Biduan, Vivis Talent with Global Mindset dengan
Ini filenya atau ininya sih jaringannya ya? Hah? Oh gitu. Kenapa nggak dibuka di PowerPoint nih? Nggak bisa. Oke, dimajuin bisa nggak? Kalau nggak bisa next aja nggak apa-apa. Oke, jadi video tadi sebenarnya menggambarkan bahwa pilar budaya kerja kita itu ada yang baru gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di kotak yang paling kiri saya sana ujung itu ada digital culture gitu ya. Jadi dalam pilar budaya kerja ini tadinya 4 jadinya 5 gitu ya. Sales and service culture, governance and risk culture, performance culture, learning culture, dan juga digital culture. Di tiap-tiap pilar itu ada tagline-nya masing-masing. Kalau yang tadi kan ada kayak tambah tumbuh, terus apa gitu ya, terus belajar. Nah, ada yang masih sama, ada yang berubah. Misalkan di pilar sales and service culture itu ada be the one yang berorientasi pelanggan. Yang artinya kita sebagai BTNers itu adalah BTNers yang be the one yang berorientasi pelanggan. Nah, kalau dari sisi governance, kita adalah be the one yang sadar risiko dan sadar lingkungan. Dari sisi performance adalah kita adalah be the one yang berjiwa entrepreneurship. Nah, dari sisi learning culture kita adalah be the one yang terus belajar, dan dari sisi digital culture adalah be the one yang cakap digital. Saya nitip ke teman-teman CA gitu ya. Tadi saya sudah tadi pagi main ke KC Surabaya gitu ya. Semuanya iyanya udah oke, visi misi udah oke, akhlaknya udah oke. Cuman be the one-nya belum dimasukin. Jadi untuk mensosialisasikan dan supaya teman-teman BTNers itu lebih firm gitu ya, be the one. Jadi be the one tipis talent with global mindset gitu ya, produktif, prominent, and itu di ini aja diyayalin aja Kak. Be the one atau sales culture be the one yang berorientasi pelanggan. Jadi kita sudah mulai terbiasa dengan kata-kata be the one gitu ya. Nah, nitip itu ke teman-teman CA nanti ketika kembali ke unit kerjanya masing-masing. Be the one ini nggak akan bisa berhasil kalau tidak didukung oleh change leader, change agent, dan juga seluruh BTNers gitu ya. Dan di paling bawah sendiri kita punya BTNers Excellence Award. Kalau teman-teman sudah baca bahwa tahun 2025 ada BXA ya, ada best kategori best change agent. Tahun depan kita juga ada lagi. Nah, siapa tahu pemenang untuk yang BXA 2026 dari Kanwil Jebanus gitu ya. Jadi disiapkan teman-teman, apalagi kalau cabangnya hijau gitu pasti kemungkinan besar untuk jadi finalis di best CA-nya gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah 10 program per masing-masing pilar. Jadi di sales and service culture itu ada program sales rhythm pasti best, kemudian di government and risk culture itu ada ESG champion, ada 3 jaga, performance culture ada kerja cepat, ada C-Pro, kemudian learning culture ada learn the best from the best dan be the best, ada I mindset, dan terakhir adalah digital culture, ada Bali and corporate racing dan digital racing. Nanti 10 program ini dijelasin sama Mbak Vinda. Kemudian untuk kantor cabang gitu ya, dan kantor cabang syariah sementara ya, karena KCS masih sementara ngikut ke culture ini dulu gitu ya. 10 program ini dijalankan plus opsional gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mau nambahin kegiatan tapi yang kira-kira relate sama teman-teman silakan. Nah, khusus untuk teman-teman CA di Kanwil, untuk sales and service culture-nya itu nggak ngikut program yang ini nasional. Termasuk yang Bali and corporate racing itu juga nggak ikut program nasional. Tapi harus membuat program pilihan masing-masing satu. Jadi sales satu sama base-nya juga satu. Dan programnya juga harus relate gitu ya. Relate dengan pilar sales and service culture untuk teman-teman Kanwil. Okay, next. Oke, dari sisi implementation strategi lanjut. Ada 3 variabel yang diperlukan untuk implementasi budaya kerja ini. Ada mindset, ada skill set, dan juga ada tool set. Kira-kira apa sih di mindset atau apa skill set dan apa tool set? Kita bedah satu-satu. Oke, next. Nah, mindset adalah kegiatan yang
digambarkan atau disimboliskan dalam 3 kegiatan ini. Pertama adalah mandatory morning briefing gitu ya. Jadi saya rasa di tiap unit kerja telah melakukan morning briefing gitu, bisa seminggu 2 kali gitu ya, yang di kantor cabangnya atau mungkin yang seluruh grup gitu ya, sampai di KCP-nya gitu ya. Itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi ketika saya datang ke Kanwil, saya perhatikan juga sudah dilakukan, sudah menyebutkan core value akhlak, visi misi juga. Nah, bidoannya yang belum. Jadi nitip pada saat morning briefing kita yelkan atau kita kumandangkanlah biduan gitu ya. Tripis talent with global mindset. Kemudian ada culture communication, yaitu fokus pada internalisasi budaya, ada melalui video, town hall, flyer gitu ya, untuk mendeliver pesan budaya gitu. Dan yang terakhir adalah symbolic act. Symbolic act merupakan perilaku pimpinan, jadi pimpinan itu harus memperkuat dan mengarahkan perilaku yang menjadi bagian dari budaya perusahaan. Contohnya biasanya pimpinan itu melakukan customer visit secara berkala, kemudian developer gathering, ada BOD visit gitu ya pada saat BOD safari. Oke, next. Nah, dari skill set tadi saya sempat mention bahwa kita ada CADP program gitu ya. CADP program itu upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi change agent gitu ya, sehingga program budaya dapat berjalan secara optimal. Dan kita nanti akan membuat quarterly change agent forum atau kita nyebutnya change agent talks gitu ya. Jadi tiap 3 bulan kita akan bikin event CA talks Zoom online. Jadi teman-teman CA bisa sharing gitu ya, sharing kendalanya apa, kemudian mungkin butuh insight seperti apa gitu. Jadi teman-teman CA jangan pernah merasa sendirian gitu atau bahkan menganggap kegiatan budaya itu sebagai ekstrakurikuler gitu ya, terlepas kesibukan teman-teman di pekerjaan gitu ya. Makanya dari sisi culture kita mempermudah tugas teman-teman CA untuk mengerjakan program budaya kerja. Jadi nanti detailingnya akan disampaikan gitu ya. Kemudian kita ada annual leadership forum gitu ya, dan juga ada annual change leader gitu ya. Tahun ini di L1-nya itu di Solo kalau nggak salah gitu ya, bulan Mei. Oke, next. Nah, yang toolset kita punya dedicated culture hotline gitu ya, ada culture spesialis. Biasanya mungkin teman-teman CA kalau nanya ke kantor pusat ada Mbak Devi atau Mas Pandu gitu ya. Kemudian di culture report ada tempat teman-teman pelaporan gitu ya. Pasti ada pertanyaan kenapa nggak bisa diakses di luar gitu ya, karena ada keluhan teman-teman CA gitu sebelumnya bisa ngakses atau approve di luar, sekarang nggak bisa, harus pakai LAN gitu ya. Jadi kemarin juga kita sempat ada kendala security gitu ya dari teman-teman ITSD bahwa culture report belum bisa diakses secara eksternal, tapi tim culture juga sedang melakukan enhancement yang artinya nanti culture report ini akan bisa diakses di jaringan eksternal dengan multi-factor authenticator, kayak kita biasanya pakai authenticator tuh ya, pakai user ID gitu ya. Dan yang terakhir itu ya gongnya insan BTNers gitu, kita punya BXA gitu ya. BXA itu ada best service star gitu, minggu ini udah rilis juga memonya, jadi disiapkan teman-teman CA gitu ya supaya bisa ada perwakilan nih di Kanwil Jabanus gitu ya. Ada best innovation, best change agent, best performance, dan best employee gitu ya. Jadi sama kategorinya, dan semoga ada perwakilan dari kantor cabang dan Kanwil Jabanus yang bisa naik podium atau best top 3 gitu ya tahun depan. Oke, next. Oke, dilanjut Mbak Vinda. Untuk yang selanjutnya ini detailing aja ya. Nanti mungkin Mbak Vinda quick view aja, tapi nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa sama saya juga. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mas Risdi. Baik, rekan-rekan Change Agent, saya izin melanjutkan ya untuk program-program dari culture untuk yang akan dilakukan oleh teman-teman di kantor, di unit kerjanya masing-masing. Nah, kalau dulu teman-teman untuk program-program culture-nya itu kan memikirkan sendiri-sendiri ya, mau seperti apa programnya, apa yang mau dilakukan, nama programnya apa itu. Tapi kalau untuk sekarang dari kami sudah menentukan nama programnya apa dan apa yang harus dilakukan. Jadi teman-teman itu cukup mengerjakan apa yang sudah ditentukan saja, nanti teman-teman melakukan pelaporan.
Baik, nah untuk yang pertama ini kita masuk ke pilar sales and service culture. Tadi ada dua aktivitas besaran, yang pertama itu adalah sales rhythm, visit, upselling, cross-selling, dan acquisition. Nah program ini untuk menguatkan sales ethic dan selalu berorientasi kepada kebutuhan customer sesuai dengan profile dan life cycle-nya. Yang melakukan program ini adalah teman-teman di KC dan KCS. Nah, untuk aktivitasnya itu apa? Ada 3 aktivitas, yaitu melakukan update pencapaian pipeline melalui BTN Smart. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan ini, maka unit kerjanya langsung mendapatkan 4 poin. Kemudian melakukan daily check up atau daily report. Nah, itu kalau daily check up kan berarti tiap hari ya. Nah, itu akan diberikan nilai 3 poin. Kemudian terakhir melakukan weekly sales meeting. Nah frekuensinya itu weekly, berarti setiap minggu. Itu akan mendapatkan 3 poin. Siapa yang melakukannya? Unit kerjanya dari branch funding sales, consumer loan sales, SME sales, dan priority banking manager. Nah apakah 3-tiganya ini harus dilaporkan ke culture report? Enggak ya teman-teman, jadi karena teman-teman sudah melakukannya dari BTN Smart, itu berarti tidak perlu dilaporkan ke culture report. Nanti kami akan meminta datanya ke SDD. Yang harus teman-teman laporkan adalah weekly sales meeting yang dilakukan secara pelaporannya dilakukan secara bulanan. Yang harus teman-teman laporkan adalah untuk laporannya ada kertas kerja. Nanti untuk kertas kerjanya itu disiapkan dari kami HCSD. Kemudian memberikan dokumentasi kegiatannya dengan bentuk foto. Oke ya. Jadi cuma yang teman-teman CA laporkan hanya 1 aktivitas, tapi harus aktivitas yang dilakukan itu ada 3 macam. Oke ya, sudah clear ya teman-teman. Baik, kita next. Nah, di pilar sales and service culture, aktivitas yang kedua itu adalah pasti best. Berikan service terbaik. Nah ini untuk memastikan service excellence dijalankan sesuai dengan role-nya. Nah ini yang melaksanakannya adalah teman-teman di KC dan KCS. Nah aktivitasnya apa aja? Ada 2, yaitu melakukan service excellence check melalui outlet morning briefing. Yang melaksanakan adalah manajemen KC atau KCS, dalam hal ini adalah BM atau DBM dan SBH. Jadi BM dan DBM atau SBH-nya itu melakukan service excellence check melalui outlet morning briefing. Nanti jadi frekuensinya itu setiap pelaksanaan morning briefing. Misalkan kayak tadi dari KC Surabaya melakukan morning briefingnya di hari Jumat. Nah berarti ini sudah tercentang 1. Nanti yang kedua itu melakukan surprise visit ke outlet supervisi. Yang melakukan itu siapa? Itu manajemennya, yaitu BM atau DBM. Jadi secara rutin BM dan DBM harus melakukan surprise visit ke outletnya. Kalau misalkan ada di KC Surabaya itu ada berapa outlet tuh KCP-nya. Nah digilir tuh satu-satu. Nah ini pelaporannya itu bulanan, berarti tiap bulan harus selama 1 bulan ya Mas Rizdi izin. Itu selama 1 bulan udah harus digilir semuanya. Nanti di akhir bulan dilaporkan melalui culture report. Nah untuk aktivitas ini dua-duanya dilaporkan melalui culture report. Untuk pelaksanaan morning briefing itu laporannya bulanan. Dokumennya berupa kertas kerja yang nanti disiapkan oleh HCSD juga dan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto. Untuk yang surprise visit itu juga ada progress report jumlah outlet yang dilakukan, yang divisit. Nah itu bentuknya juga kertas kerja, nanti ada form visit dari CXD atau HCSD, kemudian ada dokumentasi berupa foto. Tambahan ya teman-teman, jadi kalau surprise visit itu kan kita pembandingnya adalah nilai indeks layanan cabang gitu ya. Indeks layanan cabang itu diperolehnya tiap 3 bulan. Yang artinya program ini itu periodically untuk yang surprise visit selama 3 bulan. Sebagai contoh gini implementasinya, kantor cabang Surabaya punya 9 outlet gitu ya. Di bulan pertama dan bulan kedua misalkan nih gitu, jelek-jeleknya nggak sempat BM atau DBM-nya datang gitu ya. Tapi di bulan ketiga dia harus 9 outlet didatengin gitu ya.
Jadi selama 3 bulan tuh harus 9 outletnya didatengin. Tapi misalkan punya strategi nih, ya udah aku habisin di bulan pertama dan bulan kedua, 5 sama 4 bulan ketiga fokus kinerja gitu ya. Bisa gitu. Jadi kalau kita akan menganggap nilai teman-teman di bulan 1 dan 2 itu tetap 100. Tapi ketika di bulan ketiga enggak semua outlet dikunjungin, akan jeblok di bulan pelaporan kalian gitu. Akan kena punishment di bulan pelaporan gitu. Tapi kalau teman-teman di 1, 2 udah selesaiin semua gitu kan, ya itu akan bagus nilainya di bulan ketiga gitu. Dipahami nggak? Dipahami ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalkan nggak punya outlet gimana? Ya udah tiap bulan ngelaporin yang sama di cabangnya aja gitu kan. Kayak gitu. Tetap dilaporkan, tapi dia melaporkan kondisi outletnya di kita ada kertas kerjanya. Nanti kan kalau teman-teman udah buka kan ada link pengisiannya itu ya di kaca report gitu ya. Jadi kita pakai pengisian di situ gitu. Nanti kita akan ngelihat nih, kita akan collab sama CXD kantor cabang mana yang belum 100% dalam 3 bulan mengunjungi outletnya gitu. Tapi nggak perlu khawatir kalau misalkan aku nggak selesai di bulan 1 atau di bulan kedua nggak selesai nggak apa-apa. Tapi bulan ketiga harus selesai semuanya. Gitu ya cara mainnya ya. Oke. Thank you. Lanjut. Oke, baik. Thank you Mas Rizdi. Jadi teman-teman CA jangan lupa sering-sering ingatkan BM atau DBM-nya untuk surprise visit ya. Sama untuk morning briefing itu harus ada manajemennya yang hadir. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya kedua pilar governance and risk culture. Nah, untuk pilar ini ada kegiatan ESG champion. Nah, untuk ESG Champion ini tujuannya adalah untuk mendorong green lifestyle di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman BTNers. Nah, yang melaksanakan program ini semuanya ya dari kantor pusat, RO, KC, dan KCS. Nah, untuk aktivitasnya itu ada 2. Yang pertama melakukan paperless campaign dan carbon emission campaign. Kemudian mengikuti kegiatan atau program volunteering. Nah, ini yang melakukannya adalah semua teman-teman BTNers di unit kerjanya. Kalau untuk yang paperless ini nanti kita hitungannya adalah persentase penggunaan kertas per pegawai di unit kerja. Jadi hitungannya dibandingkan sama WLA. Jadi kalau misalkan WLA di unit kerjanya itu tinggi ya berarti penggunaan kertasnya bisa tinggi. Cuman kalau WLA-nya kecil ternyata penggunaan kertasnya itu besar, bisa melebihi 100% itu kena nanti angkanya. Oke. Kemudian penggunaan listrik dan BBM di unit kerja. Nah, yang melakukan pemantauan ini adalah dari RMD. Jadi nanti kami HCSD akan mendapatkan report dari IRMD. Teman-teman tidak perlu melaporkan ke culture report. Kemudian untuk mengikuti kegiatan atau program volunteering, ini adalah kegiatan yang dilakukan teman-teman BTNers, enggak harus program yang diadakan sama BTN. Boleh di luaran di unit di sekitaran lingkungannya teman-teman. Misalkan di lingkungan teman-teman ikut volunteer jadi guru misalnya ya, suka ada itu ya weekend volunteer jadi guru untuk anak-anak putus sekolah. Nah, itu bisa teman-teman laporkan sebagai program volunteer yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi nanti tinggal dibuatkan di dokumentasinya aja dan diisi di kertas kerjanya, kemudian akan dilaporkan dan itu periodenya semester per semester. Nah, ini wajib dilaksanakan semua ya Mas. Semua teman-teman di BTNers di unit kerja. Nah, itu enggak harus, misalkan kan ini hitungan semester ya, jadi misalnya semester 1 itu pilih aja teman-teman mau kegiatannya apa. Jadi misalkan atau teman-teman kan dari HCMD pun juga ada ya program yang BUMN apa sih? Bakti BUMN. Bakti BUMN itu kalau misalkan ada yang terpilih itu udah bisa langsung dilaporkan gitu. Semester itu ngitungnya TMT Oktober ya teman-teman, bukan dari kalau biasanya kan Januari, Juni, Juli, Desember gitu ya. Tapi karena culture-nya kita startnya Oktober, berarti Oktober ke Maret itu dianggap semester 1. Nah, misalkan di bulan ini teman-teman, oh ada nih BTNS yang lagi ikut volunteering, udah kalian laporin aja udah kelar hidup kalian. Laporannya maksudnya gitu kan. Nggak perlu laporin lagi karena kan udah ada tabungan di semester itu gitu. Ya. Ada pertanyaan di sini?
Enggak, nanti ada mana-mana sih yang dilaporin tiap bulan nanti di slide selanjutnya ya. Coba, oke, nanti mana sih yang dilaporin bulanan, mana yang tribulanan, ada yang semesteran gitu. Beda. Bisa. Bikin sendiri Mbak, jadi bebas. Misalkan kan ada yang kayak KPR yang ESG juga itu ya. Misalkan akad akad KPR yang apa rumah sehat atau apa sih yang iya enggak apa sih kemarin tuh yang produk tanam pohon kayak kayak gitu gitu. Misalkan kegiatannya kayak di mangrove gitu-gitu gitu kan bisa gitu. atau mau ngadain sendiri juga nggak apa-apa. Misalkan kerjasama dengan pemerintah atau sama siapa itu BTN mau ngadain nih program tanam 1.000 pohon, itu juga bisa. Nanti mungkin dari Atau nanti cabangnya kalian di kerjasama. semesteran kan kita di Februari bulan puasa bikin program tuh buka bersama atau dengan bagi-bagi anak yatim. takjil atau itu kan juga sebenarnya ESG kan masuknya kan. Iya volunteering kan itu sosial Itu kan kan. government, Sosial. iya sosial sorry. Itu Sosial sosial. gitu. Aku ngasih ide. Karena itu untuk seluruh BTNers-nya berarti kalau misalkan sudah 100% pegawainya itu melakukan berarti bisa dapat 2,5 full. Kalau enggak ya dibobot, ya Mas. Benar. Bisa. Bisa. Yang penting ikut semua. Ada datanya ya. Maksudnya jangan foto bareng-bareng juga berarti perorangan. Ya. Kalau foto bareng-bareng kan kita nggak bisa mastiin tuh bener nggak ada orangnya di sana. Apalagi rame ya cabangnya. Oke. Oke ya. Next. Oke. Yang kemudian pilar governance and risk culture yang program 3 jaga. Jaga diri, jaga BTNers dan jaga BTN. Nah, program ini untuk memastikan proses kerja berjalan dengan prudent dan menjunjung tinggi integritas. Yang melaksanakan adalah pegawai di KP, KRO, KC dan KCS. Nah, aktivitasnya ini lumayan banyak ya. Banyak, cuman yang dilaporkan cuma 2. Oke. Yang pertama itu memastikan kelengkapan pengisian CIF. Nah ini yang melaksanakannya adalah teman-teman CS di KC dan KCS. Teman-teman CA memastikan bahwa teman-teman CS selalu melaksanakan ini. Nanti indikatornya itu dari persentase CIF lengkap. Nah datanya itu kami akan disuplai dari DMD dan CXD. Jadi nggak perlu dilaporkan di culture report. Nah yang kedua itu melakukan clean desk policy campaign. Nah ini semua BTNers melaksanakan. Nah untuk ini nanti perhitungannya dari hasil ROPA, Record of Processing Activities. Nanti datanya dari CMGD, kemudian ada frekuensi pelaksanaan campaign. Kemudian yang ketiga melakukan report atas kejadian gratifikasi di unit kerja. Jadi yang melaksanakan semua BTNers unit kerja. Indikatornya itu frekuensi pelaporan di CRMS yang memberikan report ke kami itu dari CMGD. Kemudian ada melakukan monthly compliance quiz. Nah ini jadi kan tiap bulan pasti ada compliance quiz ya, itu dipastikan semuanya 100% mengisi. Jadi kadang nih suka ada pertanyaan nih kenapa sih kok nilai budayaku kok rendah gitu kan, kita udah ngelaporin semua, yang ngelaporin cuman pada saat compliance quiznya yang mengerjakan nggak sampai 100%, cuma 50% kayak itu. Nah itu tugasnya teman-teman CA untuk memastikan semua pegawai mengerjakan, bisa dengan ngelisting atau gimana itu ya, yang penting 100%. Nah itu baru bisa dapat bobotnya 2 poin itu full. Nanti untuk itu, untuk yang compliance quiz ini juga datanya kita dapat dari CMGD. Nah,
Kemudian melakukan pengisian RCSA. Nah, itu pimpinan unit kerja. Jadi secara rutin juga akan ada permintaan pelaporan RCSA dari CMGD, dari Dordi, sorry. Nanti itu datanya juga dikirim ke kami. Kemudian melakukan pengecekan stock and cash of name. Nah, ini pimpinan unit kerja juga. Jadi misalkan secara rutin, misalnya sekali berapa tuh dalam 1 bulan itu melakukan pengecekan stock of name, nanti itu di report. Nah, yang dilaporkan itu adalah pelaksanaan Clean Desk Policy Campaign minimal 2 kali sebulan. Oke, jadi kalau misalkan cuma dilakukan 1 kali sebulan itu hitungannya nggak full. Ya itu nanti yang di report ada kertas kerjanya dan sama dokumentasi kegiatan. Nah, kemudian yang kedua itu frekuensi pengecekan stock of name, itu yang di-report sama teman-teman CA di culture report. Nanti ada kertas kerjanya serta dokumentasi kegiatan foto-foto. Gitu. Gimana? Ya mungkin teman-teman mungkin misalkan sekali, dia kan sebulan 2 kali ya. Misalkan minggu ini tuh kalian hari apa kalian harus clean days. Semuanya clean days. Kalau misalkan nggak clean itu berarti apa ya, gagal. Ya, foto. Gimana Mas? Kalau nggak ada gratifikasi. Iya, yakin nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaan aku yakin nggak ada gitu. Apalagi di bisnis ya gitu kan. Makanya concernnya dari CMGD gitu sih Mbak gitu kemarin gitu kan. Kalau ada would be better gitu ya. Jadi melapor itu kan bukan sesuatu yang salah, beda kalau kayak fraud ya ini ya gitu kan ya gitu. Malah bagus malah skor cabangnya kalau melapor gitu. Artinya teman-teman di kantor cabangnya comply gitu. Gitu sih. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu diada-adain gitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dapat, nanti kita akan cross check sama CMGD sih gitu kan. Karena kan kita collab sama divisi pemilik ya gitu ya. Jadi culture yang sekarang itu kita bukan dari HCSD tapi dari divisi masing-masing. Kita ngebantu mereka gitu. Kita support gitu. Apa sih yang kita bisa dorong gitu. Gitu goalsnya. Oke. Next, Mbak. Oh ya teman-teman, mengingatkan juga ya tadi yang jaga diri itu karena ini kan memastikan bersih ya unit kerja, tidak ada tujuannya adalah tidak ada fraud, tidak ada temuan. Nah, karena ujungnya nanti adalah kan ujung kita ada BXA ya, BTNers Excellence Award. Nah, kalau misalkan unit kerja teman-teman nih ada temuan fraud kayak gitu ya, ada kasus. Nah, itu impactnya adalah teman-teman di unit kerja ini nggak boleh ikut BXA sama sekali. Walaupun bukan unit kerjanya teman-teman, walaupun bukan, misalkan yang melakukan mungkin dari unit sales misalkan atau kredit, tapi teman-teman di funding pun nggak bisa ikut. Walaupun bukan teman-teman yang melakukan, teman-teman nggak bisa ikut. Misalkan nih yang melakukan misal dari unit operation atau apa, ada temuan, ketahuan, nanti ketika misal teman-teman ternyata jadi kandidat best employee nih, atau teman-teman best CA atau innovation karena unit kerja misalnya nih KC, sorry ya ini aku bukan bilang KC Surabaya ada temuan gitu ya, misal, nah otomatis Surabaya tuh nggak bisa ngirim kandidat sama sekali. Nah itulah tugas dari teman-teman CA untuk menjaga semua BTNers di unit kerjanya itu tidak melakukan fraud sama sekali. Itu ya. Nah oke, kemudian yang di pilar performance culture itu ada kerja cepat, yaitu cepat, tepat, tuntas. Nah ada 2 aktivitas yang melaksanakannya adalah dari KP, RO, KC, dan KCS. Aktivitasnya yang pertama melakukan weekly performance meeting.
Nah ini nanti yang melaksanakan itu teman-teman BTNers unit kerja. Ini indikatornya adalah frekuensi pelaksanaan weekly meetingnya. Kemudian melakukan bedah KPI atau portofolio. Dalam hal ini market share, pencapaian DPK, performing loan di unit kerja. Jadi teman-teman BTNers unit kerja melakukan bedah KPI. Aku sih yakin ya kalau teman-teman apalagi khususnya ya di bisnis itu pasti kalau bisa mungkin tiap hari kali ya ngecekin performance-nya. Nah itu udah bisa masuk hitungan tuh. Tinggal didokumentasiin aja. Nah nanti tiap bulan itu di report frekuensi pelaksanaan weekly meetingnya. Kalau weekly meeting adalah pasti ya tiap minggu, kadang malah tiap hari kali ya weekly meetingnya. Nah ini dilaporkan ada kertas kerjanya, kemudian dokumentasi dan kemudian yang bedah KPI tadi itu juga bulanan ada kertas kerjanya dan diberikan dokumentasi, didokumentasiin aja nanti bisa di report. Ini clear ya teman-teman ya semuanya. Biasanya weekly meeting kan manajemennya ya, unit head sama manajemen aja. Mm-mm. Iya itu yang dimaksud. Dipanggil satu-satu gitu sama kepala cabangnya atau gimana, Mbak? Oh, boleh. Intinya kan dilaksanakan weekly meeting kan? Ya. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa program budaya sekarang itu kan embedded activity yang artinya sebenarnya saya yakin teman-teman di kantor cabang sudah melakukan gitu ya. Tiap bulan entah itu mau parsial per unit, entah itu seluruh unit dikumpulin tiap minggu, monggo bentuknya kayak apa, tapi itu sudah termasuk weekly meeting gitu ya. Dan dokumentasinya itu kan hanya 2 sampai 3 aja, sedangkan kan nanti 4 kan misalkan, jadi bisa aja dokumentasinya yang divariasi, jadi misalkan yang seluruh terus yang unit gitu, tapi hitungannya tetap weekly meeting gitu ya. Di koles lebih enak, lebih bagus lagi gitu ya gitu. Clear ya teman-teman semuanya. Oke next. Oke, yang ini untuk CPRO, Coaching for Productivity. Nah, kalau ini kalian teman-teman tidak perlu melakukan report di culture report ya, karena untuk melakukan ini aktivitasnya itu melakukan coaching dengan atasan langsung. Yang melaksanakan itu adalah manajemen unit kerja. Jadi manajemen melakukan coaching kepada pegawai di bawahnya. Nah ini kan sudah ada ya programnya dari HCMD dan reportnya juga melalui BTN Base di HCMD. Jadi kami nanti akan tarik data aja. Pelaksanaannya, jadi misalkan nih untuk pelaksanaan coachingnya 3 bulan selama 3 bulan atau per triwulan. Jadi ngikutin programnya HCMD itu ya. Jadi apabila ada kegiatan coaching misalkan dari BM ke DBM atau DBM ke unit head itu sudah dihitung, bisa didokumentasiin aja, dilaporkan. Oke ya. Oke, next. Nah, kemudian pilar learning culture. Nah, ini learn the best from the best, be the best. Ini program untuk mendorong pegawai selalu mengembangkan diri secara berkelanjutan agar tetap relevan, lifelong learner. Ini pelaksananya KP, RO, KC, dan KCS. Aktivitasnya ada 3. Yang pertama melakukan pembelajaran secara digital melalui BTN Base. Nah itu kan ada ya yang program learning ya, itu dari pakai LinkedIn Learning tadi itu. Kan bisa masuknya lewat BTN Base. Nah yang dihitung itu adalah persen learning hours per pegawai. Nah nanti datanya akan ditarik oleh LMD. Kemudian mengikuti regularly expert talk. Nah nanti eksekutornya dari BTNers unit kerja, kehadiran pegawai, indikatornya persen kehadiran pegawai dalam pelaksanaan expert talk. Expert talk itu kadang juga sering ya ada dari webinar gitu kan ya, baik dari kantor pusat maupun dari regulator atau dari luar, pokoknya ada expert talk kayak gitu, webinar itu kalian ikuti aja, kalian dokumentasikan. Nah, kemudian melaksanakan learn from leader. Nah ini dari pimpinan unit kerja ke
BTNers, ke teman-teman unit kerjanya. Frekuensi indikatornya adalah frekuensi pelaksanaan leader as a teacher. Jadi ini bukan coaching ya, tadi kalau coaching kan beda lagi ya, one on one. Kalau learn from leader ini mungkin dari BM misalkan memberikan mungkin seminar atau pembelajaran lah kepada teman-teman, ngumpulin teman-teman misal kayak di apa sih namanya, morning briefing misalnya juga bisa ya, dari mungkin BM-nya ngasih materi gitu ya, mungkin kayak siapa yang DBM Surabaya tadi mungkin pernah menjelaskan terkait risk, terkait apa, nah itu termasuk learn from leaders. Nah ini untuk aktivitas yang dilaporkan itu hanya 2%, kehadiran pegawai dalam pelaksanaan expert talk tadi, kemudian itu dilaporkan secara triwulanan per 3 bulan. Nah sama seperti yang semester tadi, perhitungannya dari Oktober. Nah kemudian frekuensi pelaksanaan learn from leader-nya itu dilaporkan secara tahunan, jadi sekali setahun aja. Tuh. Oke ya. Nextnya pilar learning culture yang kedua itu I mindset, yaitu innovation mindset. Nah kalau ini ada 2 aktivitas. Yang pertama melaksanakan sharing session atas program eliminate, reduce, increase atau create. Nah ini BTNers unit kerja indikator pelaksanaan itu dari frekuensi pelaksanaan sharing session. Kadang kan pada saat morning briefing hari Jumat ya, itu kan bebas ya, kita nggak ngomongin masalah performa saja. Jadi teman-teman mungkin bisa pada saat itu memberikan sharing session terkait program-program ini, eliminate, reduce, increase atau create. Temanya, tema besarannya itu, tema kecilnya terserah bebas. Nah kemudian ada mengikuti pelaksanaan kompetisi Best Innovation. Nah kalau ini kita kan nanti akan ada Best Innovation ya, startnya mungkin kalau nggak di minggu depan kita mulai memonya akan kick off. Nah itu berarti teman-teman di setiap unit kerja minimal 10% pegawai itu wajib mengikuti Innovation Award ini. Jadi wajib mengirimkan paper innovation-nya. Nah anggap misalkan di unit kerja di satu KC itu ada 100 orang, otomatis berarti 10 orangnya harus mengirimkan innovation paper. Ya. Nah kalau itu nggak usah dilaporkan, nanti kan kami menghitung berdasarkan dari innovation paper yang disubmit. Nah kalau yang teman-teman laporkan di culture report itu hanya frekuensi pelaksanaan sharing session-nya aja. Jadi setiap pelaksanaan sharing session didokumentasikan kemudian dilaporkan secara bulanan. Oke ya. Mungkin reduce contohnya mungkin ya terkait ESG, mengurangi penggunaan kertas misalnya, atau mengurangi penggunaan listrik kayak gitu ya. Increase, meningkatkan apa? Meningkatkan pencapaian, meningkatkan pokoknya yang positif ya, yang positif. Oke, next. Nah ini yang pilar terakhir terbaru itu ada digital culture. Nah untuk pilar digital culture itu ada program Balai and Corpora Racing. Teman-teman udah tahu belum program ini? Udah jalan kan ya? Balai and Corpora Racing ini. Nah ini aktivitasnya itu adalah memang yang program yang memang sudah berjalan dari WTD dan DBSD. Yang, apa tuh? Enggak, kalau yang program yang itu kan memang program insidental dari WTD ya. Tapi kan ini kan memang ada target bulanan kan. Nah itu, jadi itu yang ditargetin, itu yang diracingkan. Nah jadi aktivitasnya adalah melakukan update pencapaian pipeline Balai by BTN. Itu masih sering dilaksanakan, ya kan? Berarti kan sudah dilaksanakan ya, tinggal nggak perlu direport juga karena sudah dari dari DBSD nanti yang akan tarik datanya.
Nah, kemudian melakukan update pencapaian pipeline Balai Korpora, itu juga pasti dilaporkan kan ya, karena pencapaian untuk unit kerjanya. Nah, ini yang melakukannya adalah BFS, Consumer Loan Sales, SME Sales, sama PBM. Teman-teman mengingatkan aja supaya teman-teman unit kerja ini, 4 ini rutin melakukan reportnya. Karena kalau nggak report otomatis nggak masuk datanya kan ya, nggak masuk juga ke kami. Karena kami dapat datanya nanti dari DBSD dan WTD. Oke, clear ya yang ini. Oke. Next, nah untuk digital culture yang kedua itu ada digital racing. Nah untuk digital racing ini adalah untuk meningkatkan digital mindsetnya teman-teman semua. Itu aktivitasnya ada 2. Yang pertama memanfaatkan dashboard BTN untuk optimalisasi performance. Jadi untuk yang ini pelaksanaannya semua BTNers unit kerja, indikatornya dilihat dari persen dashboard utilization yang datanya nanti dari DMD. Oke. Kemudian melakukan security awareness campaign. Nah itu dilaksanakan oleh teman-teman BTNers. Indikator keberhasilannya itu adalah security index. Nanti hasil security indexnya dilaporkan kepada kami, tapi teman-teman tetap mengirimkan laporan di culture report untuk pelaksanaan security awareness campaign-nya itu dengan dokumentasi dan pengisian kertas kerja. Itu ya dari Data yang dari DMD kan punya dashboard nih. Tableau, iya Tableau, yang Tableau itu. Tapi kan nggak semua BTNS punya. Cuman kan di tiap unit kerja itu ada usernya. Yang dimaksud 100% adalah 100% user aktifnya. Jadi misalkan KC Malang punya usernya 5, 5-5-nya harus mengakses gitu. Itu dianggap 100%. Iya. Pokoknya kan tiap bulan dapat laporan dari DMD kan, itu kita pakai skor itu. Kalau DMD merasa teman-teman kantor cabang belum 100, ya tugas teman-teman CA ngingetin, udah akses dashboard belum gitu ya. Jadi kalau ada 5 user, 5-5-nya harus akses. Jadi jangan oh ya udah kamu aja deh yang akses gitu kan, nggak boleh. Jadi harus ngakses semuanya. Tuh ya. Oke. Next. Oke, nah ini yang mapping laporannya, mana yang dilaporkan, mana yang tidak, dan periode pelaporannya. Jadi kalau untuk yang jadi untuk sales service culture, governance risk culture, performance culture, learning culture, dan digital culture itu untuk teman-teman KCS itu melakukan semua, ya. Dan kalau untuk program pilihan itu opsional, mau dibuat atau enggak. Kalaupun misalkan memang kebetulan ada melaksanakan aktivitas pilihannya yang ternyata nyambung ke pilar sales and service culture, ya silakan dilaporin aja. Oke. Nah kemudian untuk RO itu yang no itu enggak perlu dilaksanakan, tapi teman-teman RO wajib membuat program pilihan, ya. Nah, periode pelaporannya itu tadi mungkin bisa dicek ya. Jadi bulanan, kalau bulanan berarti laporannya bulanan. Kalau misalkan semester, laporinnya per semester. Kemudian ada yang tahunan juga kan ya. Tadi ada yang tahunan, kemudian ada yang per 3 bulan. Itu aja ceknya. Oke. Next. Nah, ini nanti dari semua aktivitas itu akan dibobot pelaksanaannya, poinnya juga. Jadi kalau misalkan poinnya misalnya harusnya dapat poin 5, tapi karena enggak 100% dapatnya enggak 5, kemudian nanti dibobot lagi dan untuk nilai tambahannya 5% itu dilihat dari ketepatan waktu. Misalkan pelaporannya tepat waktu enggak, kalau misalkan dilaksanakan tapi tidak dilaporkan berarti nilainya berkurang 5%. Nanti total skornya itu dikonversi ke dalam persentase. Setelah dikonversi nilai akhirnya itu nanti akan dilihat akan dibagi kuadrannya, kemudian kita kasih warna. Jadi kalau pelaksanaannya itu 90 sampai 100% itu yang hijau banget.
hijau ya itu ya, hijau tua. Nah itu berarti excellence. Oke, tapi kalau kurang dari 90% itu 70-89% itu masih di grade, apa ini grade ya? Masih ini good, sorry, itu good. Good berarti masih bisa ditingkatin lagi ke excellence. Nah gitu, jadi jangan sampai nanti teman-teman nilainya itu di poor ya, karena itu 0 sampai 29%. Berarti tidak dilaksanakan dan tidak di report. Oke, karena kita report juga nggak hanya yang di nilainya ini, nggak hanya yang dari culture report aja, tapi yang dari divisi juga. Jadi kalau misalkan dari divisi ternyata angkanya nggak ada, ya otomatis walaupun teman-teman CA ini melaporkan di culture report, tapi misalkan teman-teman di unit kerjanya yang harus melaksanakan tadi, misalkan kayak dari konsumer atau dari pimpinan unit kerja itu tidak melaksanakan, otomatis datanya di divisi nggak ada, akan mengganggu ke nilai culture teman-teman semua. Itu ya. Jadi kadang misalkan nih CA-nya udah rajin nih report tapi nilainya masih jelek. Nah, itu dicek lagi yang program-program tadi yang tidak dilaporkan oleh teman-teman CA. Oke ya. Nanti hasil nilai culture-nya ini akan menjadi faktor pertimbangan di adjustment KPI-nya di akhir penilaian SMK-nya. Ya. Oke. Next. Oke. Nah, untuk ngebooster program culture ini, karena ini program baru juga ya, jadi supaya teman-teman lebih semangat pelaksanaannya, itu kita buat program Inspire Challenge. Oke. Nah, programnya itu gimana sih? Jadi teman-teman di unit kerja, teman-teman masing-masing unit kerja ini ya, KC, RO, KCS, itu akan kita cek penilaiannya. Kalau misal nanti yang KC tertinggi tiap bulannya itu akan jadi pemenang Winspire bulanan. Itu ada hadiahnya. Nah nanti tiap bulan nih misalkan kita lihat 3 bulan ya, misalkan nih bulan pertama yang menang KC Malang, bulan kedua yang menang KC Surabaya Bukit Darmo, bulan ketiga yang menang KC Malang lagi. Otomatis nanti yang jadi base-nya itu KC Malang. Ini nasional ya Mas ya? Sorry, nasional kan ya? Nah sorry. Jadi at the end of the year nanti kita akan umumkan di Best Employee, di BTNers Excellence Award, Best RO. Jadi misalkan nih kalau dari RO Jabanus itu menang berturut-turut 3 kali KC-nya. Entah itu pertama KC Malang, terus KC Surabaya, itu otomatis dapat 3 poin. Nanti RO Jabanus akan maju sebagai pemenang Winspire yang akan kita umumkan di BXA 2026. Tuh, jadi kalau misalkan nanti teman-teman rutin nilainya tertinggi, itu otomatis Kanwilnya akan menang. Nah untuk akhir yang di BXA itu RO yang dapat hadiah, tapi pemenang bulanannya itu hadiahnya akan diberikan kepada unit kerjanya. Oke ya, oke. Jadi ini ada bobot untuk penetapan pemenangnya, bisa dilihat itu ada pencapaian sales rhythm. Jadi VOA dan NOA sales-nya itu 50%, kemudian pencapaian Bale and Corpora Racing sama pencapaian digital program KCS itu 50%. Oke ya. Next. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, baik. Mungkin teman-teman di online juga ada yang mau bertanya, silakan. Daily check up. Mas Rudi masih ada daily check up nggak sih dikirimin? Daily check up. Yang SOD EOD ya? Mana kegiatan jadi SDD?
Mm-mm. 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 Coba sih lihat tadi. Perasaan kemarin meeting masih dipakai sih. Emang udah nggak ada aktivitas itu lagi. Yang sales mundur lagi yang awal banget ya. Ini lagi. Ya, ini sales item. Ya enggak back tadi. Next. Ya. Yang daily check up ya? Oh, enggak. Ini karena SDD dia punya kertas kerja lain. Ini kan tidak kalian laporkan kan? Yang kalian kerjakan kan weekly sales meetingnya. Iya, yang aktivitas unit kerjanya itu adalah kita itu dapat skor dari SDD-nya. Ketika dia menghilangkan itu pasti dia punya laporan yang lain kan. Nah itu sebenarnya laporan itu gitu kan. Sekali lagi teman-teman jangan terlalu fokus dengan ininya, tapi goalsnya adalah merubah perilaku gitu ya. Jadi merubah perilaku, goalsnya adalah performance gitu ya. Jadi teman-teman CA itu lebih menggerakkan teman-teman BTNS gitu untuk melakukan aktivitas ini supaya performanya naik gitu ya. Jadi kalau performanya naik dan hijau itu kalian best. Ya. 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 Betul. Tapi kan nanti SDD akan melihat produktivitas kantor cabangnya gitu. Iya, jadi kalian quote unquote laporan kalian bagus banget tapi di akhir bulan nggak hijau kan sebenarnya sama aja. Jadi gitu lah. Jadi goalsnya bisa jadi yang bagus adalah kalian laporannya bagus di akhir bulan hijau juga gitu. Jadi kan relevan tuh pekerjaannya teman-teman di kantor cabang, kantor wilayah dari sisi administrasi atau pelaporan bagus. Angkanya juga bagus itu. Nah, yang kita capture dari SDD adalah yang di akhirnya gitu ya. Apakah angkanya bagus atau tidak gitu. Ya. Ada pertanyaan yang lain boleh. Yang online juga kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya dari KC Malang ya, KCS apa sih? Malang. Yang raise hand silakan. Iya, saya Mbak. Ya silakan Mbak, bertanya apa Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arintia dari Vietnam Malang. Ini beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, tadi kan ada yang disampaikan itu kertas kerja ya. Nah itu kertas kerjanya kira-kira mungkin kita dapat dari mana, kapan gitu maksudnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu ada clean test. Nah clean test itu bagaimana? Hanya sebuah apa? Tidak ada kertas meja atau diserahkan ke apa tim CA untuk menilai suatu meja itu disebut clean apa enggak. Terus yang ketiga mengenai expert count. Nah itu kan sifatnya tidak dilakukan. Kalau misalnya kan Oktober November juga. Terus kemudian kita sudah mengirim di Oktober, jadi di November sama Desember nggak usah laporan lagi. Terus kemudian yang keempat, volunteer itu harus di PMG atau bisa digunakan. Maksudnya apa jadi yang apa semacam
apa namanya, maksudnya nggak kayak diminta di narasumber gitu, suatu mungkin sekolah putra kita gitu, itu apakah bisa termasuk volunteer gitu. Terus kemudian yang terakhir, kalau untuk yang security awareness campaign itu mungkin bisa diulangi soalnya tadi pas jaringannya agak error gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mbak, sorry tadi kan putus-putus ya, jadi aku coba rangkum ya, kalau misalkan salah mau dikoreksi. Yang pertama itu terkait pelaporan yang triwulanan ya, benar nggak sih? Bukan, yang pertama apa sih tadi? Kertas kerja. Oh ya, kertas kerja, sorry. Kertas kerja itu nanti bisa di-download, bisa didapatkan di mana gitu ya Mbak? Itu nanti bisa di-download di Culture Report. Untuk kertas kerjanya, untuk semua reportnya itu sudah disiapkan, jadi tinggal download aja kemudian dipakai. Nah, kemudian yang kedua itu terkait laporan yang triwulanan ya Mbak, kapan dilaporinnya. Nah, untuk laporan yang misalkan triwulanan atau per semester itu nanti dilaporannya di periode laporannya, misalkan nih kita startnya Oktober, triwulan berarti Oktober, November, Desember, di reportnya di Desember. Kemudian Januari, Februari, Maret, di reportnya di Maret gitu ya. Kalau semester berarti Oktober dihitung 6 bulan. Oke ya Mbak. Oke. Nah kemudian aku tadi sempat dengar yang terkait apakah kalau jadi narasumber itu termasuk volunteer atau tidak. Nah kalau untuk narasumber itu enggak ya Mbak, kecuali Mbak narasumbernya mungkin terkait ESG ya atau sosial kayak gitu, misalkan menjelaskan tentang, bukan narasumber sih mestinya kalau yang sosial itu ya, kalau narasumbernya narasumber apa dulu nih, dibayar enggak? Ya kalau volunteer itu pasti enggak dibayar kan. Nah kalau misalkan jadi narasumber terkait mungkin diundang sama mitra jadi narasumber terkait funding atau terkait lending itu enggak masuk. Tapi kalau misalkan Mbaknya jadi mungkin jadi ya tadi jadi guru buat anak-anak putus sekolah atau jadi ke panti asuhan, itu termasuk volunteer. Ya. Oke. Kemudian tadi terkait clean desk policy ya. Kedengaran cuman aku nggak tahu pertanyaannya apa nih. Kalau yang clean desk policy tadi. Itu kita yang menentukan, maksudnya cabang sebatas hanya tidak ada berkas di atas atau mungkin ada kriteria tertentu dari Oke, clean desk policy itu sebenarnya kan kita memastikan bahwa tidak ada dokumen nasabah yang bercecer. Satu, yang kedua memastikan tidak ada teman-teman BTNS yang menempelkan user dan passwordnya terpakai post-it di komputernya. Ya, itu pada saat saya zaman dulu ngaudit sering banget tuh nemuin kayak gitu tuh. Jadi biar gampang karena passwordnya banyak banget ditempel lah tuh di situ. Kebayang kalau passwordnya itu disalahgunakan, itu menempel ke user kalian gitu. Jadi itu kan bentuk 3 jaga ya. Jadi jaga diri, jaga BTNS dan juga jaga BTN. Jadi teman-teman CA juga selalu mengingatkan clean desk policy itu selain memastikan tidak ada data nasabah yang tercecer, termasuk kalau kayak CIF atau mungkin data pengajuan kredit gitu ya Mbak ya, dan sama password gitu. Jadi jangan sampai, kalau perlu lebih seru kalau teman-teman CA itu dadakan aja sidak gitu ya. Jadi pastikan ngingetin ini nggak boleh gitu ya, kayak gitu gitu. Dan kita tidak melihat itu temuan gitu ya. Jadi kalau misalkan justru ada temuan terus kalian laporkan, itu menurut kami malah bagus gitu. Jadi kalau daripada di framing bagus terus clean desk itu menurut saya ya udahlah itu kalian atur. Tapi kalau tiba-tiba kalian menemukan dilaporkan, itu malah skornya bagus sih gitu. Karena kalian ada kontribusi gitu ya, ngingetin unit kerjanya terkait hal itu. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah semua pertanyaannya Mbak yang terjawab? yang terakhir security awareness campaign itu Mbak. Jadi pas putus-putus soalnya, jadi nggak terlalu jelas sama sekali.
maksudnya security awareness campaign itu apa? Apa sih tadi? Iya. Cek. Oke. Security awareness itu adalah salah satu bentuk campaign yang dilakukan oleh teman-teman ITSD. Kalau teman-teman sadari atau tanpa disadari, pasti kalian suka dapat email phishing nggak sih dari ITSD gitu ya? Tiba-tiba dapat, kalau kalian ngeklik atau ngisi data dapat 500.000 atau 1 juta. Itu adalah salah satu cara untuk ngecek apakah teman-teman itu sadar atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau kalian ngeklik dan kalian ngisi, itu berarti skor unit kerja kalian itu kurang karena nggak aware. Karena itu udah tahu kan email phishing itu satu. Kemudian dua, kena DLP, data loss protection gitu. Jadi kita kan nggak boleh share data di WA gitu ya, atau di platform-platform, itu bentuknya DLP juga. Jadi itu salah satu bentuk security itu. Jadi fungsinya teman-teman itu mengingatkan, hati-hati dong gitu ya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira membahayakan data bank. Kira-kira seperti itu Mbak gitu. Nanti skornya dari ITSD skornya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Udah semua ya Mbak? Oke, mungkin dari teman-teman online lain ada yang mau bertanya? Teman-teman di onsite apa sudah semua? Ya. Oke, ada lagi? Di chat itu ada nggak? Apa tuh di chat itu? Barangkali ada yang nanya di chat. Nggak ada ya. Yang onsite ada lagi nggak pertanyaan? Udah jauh-jauh ke sini? Mas Rizdi, ini aku bacain ya. Ya. Izin bertanya bagaimana pelaporan KCS yang masih belum memiliki outlet kaitannya dengan laporan surprise visit. Oh tadi udah di Ya. surprise visit. Ya, tadi. surprise visit sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan nggak bisa nggak punya outlet, maka yang melaporkan kondisi outletnya sendiri gitu tiap bulan. Gitu. Udah ya? Ya, di cabang utamanya aja berarti. Iya, cabang utamanya aja. Oke. Oke, ada lagi? Oke, aku kembalikan ke Mas Rizdi kalau gitu. Iya, ada. Kalau kira-kira nggak ada lagi, saya rasa saya cukupkan ya gitu ya. Terima kasih teman-teman change agent Kanwil Jabanus gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa misalkan terkait dengan implementasi, silakan menghubungin PIC culture specialist yang siap membantu teman-teman terkait dengan implementasi budaya kerja gitu ya. Sampai ketemu di CA Forum bulan depan ya. Bulan depan gitu ya, perwakilan teman-teman kantor cabang. Karena kita mau ngumpulin seluruh Indonesia ya, gitu. Seluruh CA se-Indonesia. Oke, demikian terima kasih. Saya Rizdi dan juga Mbak Lovinda dari HCSC. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Terima kasih. Silakan Mas Tofat. Cip. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangannya semua teman-teman. Ya, tadi sudah dijelaskan ya terkait sosialisasi terkait culture roadmap 2025 sampai 2029. Sudah tanya-tanya juga ya teman-teman CA semuanya. Semoga di bulan berarti ini implementasinya bulan Oktober ya untuk dilaporkan
di bulan November, awal bulan November. Semoga dengan format yang kertas kerja yang baru yang sudah ada di website web culture ya, culture report. Nah nanti semoga teman-teman semuanya sebagai CA di unit kerjanya bisa melaporkan yang terbaik, dan juga yang paling penting skornya tidak turun banyak ya, soalnya di sebelumnya ya, sebelum yang sosialisasi culture roadmap ini, sebelumnya itu kan pergantian format ya, dan itu memang nilainya itu banyak yang anjlok waktu itu, waktu awal ya. Ya Juli atau apa itu memang turun tahun lalu ya, berarti ya tahun lalu ya. Yang tahun ini ya itu memang turunnya lumayan banyak, dan seiring berjalannya waktu teman-teman skornya unit kerjanya sudah mulai meningkat. Nah ini semoga di format yang baru ini juga di Kanwil JBN ya, Jatim Bali Nusra, 16 cabang konvensional dan juga 4 cabang KCS bisa mendapatkan skor yang optimal ya teman-teman semuanya ya. Mendapatkan skor yang optimal, dan otomatis nanti juga pasti ditanya oleh manajemennya nih ya, gimana nanti apa yang didapat dari sosialisasi pada hari ini, siang hari ini. Oke, itu harapan kita bersama. Sudah ya, dengan sosialisasi culture roadmap pada siang hari ini menutup kegiatan kita dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyediakan waktunya, baik bergabung onsite di sini dan juga bergabung melalui media Zoom. Terima kasih juga untuk tim HCST, HCMD dan juga Naluri tadi pagi sudah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf, minta maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Sebentar lagi kita akan foto juga bersama, dan juga absen yang belum absen ya, ada di nanti akan ditampilkan kembali, dan juga yang ada di Zoom akan diberikan linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Zoom bisa ditayangkan lagi galeri review Zoom, dan juga rekan-rekan bisa maju, kita akan foto bersama seperti tadi. Nah, yang di Zoom bisa open cam semuanya, kita akan foto bersama. Oke, bisa open cam ya teman-teman. Kita akan foto bersama, boleh open cam dari Surabaya, dari Mataram, Malang, Singaraja, boleh di open cam. Teman-teman dari Kanwil juga yang belum bisa bergabung bisa open cam ya teman-teman. Yang di sini boleh maju, segera maju, kita akan foto bersama. Oke, yang di sebelah kiri saya ada beberapa, boleh ke kanan karena kebanyakan ya di sebelah kiri ya, boleh geser. Oke, dokumentasi udah siap. Boleh agak merapat teman-teman. Oke, gaya formal dulu boleh ya. 1, 2, 3. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Oke, boleh Mas agak merapat. Boleh apa ini? Mau balik dulu? Ya, balik. Boleh. Melesat. Oke, semangat. Gaya hebohnya boleh teman-teman. Heboh, oke. Ceria boleh. Nah, ini change agent banget nih ya kan teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore ya. Udah ada yang sore juga. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Yang di Zoom boleh meninggalkan atau leave Zoom-nya. Terima kasih.